Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat ruas jalan KI Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tepat di perempatan Grogol, depan kampus Reformasi Trisakti, tergenang banjir setinggi 30 cm. Kondisi ini membuat para pengendara yang ingin melintas harus mengurangi kecepatannya atau berputar balik. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat berakhir mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir di ruas jalan ini diakibatkan tingginya curah hujan yang mengguyur sejak awal petang kemarin. Selain itu, banjir juga merendam ruas jalan Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir yang mencapai 40 cm membuat sejumlah pengendara roda 2 terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok saat menerjang arus air. Di saat yang sama, pengendara kendaraan roda 4 juga harus berjalan di sisi paling kanan jalan guna menghindari genangan yang dalam. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor yang sedang konvoi tiba-tiba merangsek masuk ke dalam areal SPBU di Jalan Tritura Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga tergabung dalam geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat para pelajar tawuran. Tak mau terkecoh dengan pelajar yang kabur dari pintu belakang SPBU, polisi ini fokus menangkap seorang pelajar yang terjatuh saat hendak kabur. Sementara menurut karyawan SPBU, para pelajar yang menenteng dan mengacungkan senjata tajam ini datang dari arah underpass menuju amplas. Diduga panik ketika melihat polisi, para pelajar ini kabur dan masuk ke areal SPBU. Mungkin anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam. Ada sajam juga ya? Iya. Terus bang ada polisi yang ngejar bang ya? Ada bang, ada. Nah, ada yang ketangkap bang dari video itu bang? Ada satu orang. Satu orang. Ya. Dari tangan pelajar, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam. Dan dari pengembangan, polisi kembali mengamankan sejumlah pelaku yang selanjutnya diamankan ke Mapolres Tabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena merokok di area SPBU, pria yang baru saja turun dari sebuah minibus ini tiba-tiba memukul petugas SPBU yang menegurnya. Aksi pemukulan ini dibalas korban hingga akhirnya berkembang menjadi sebuah perkelahian. Melihat ini, sejumlah karyawan SPBU yang ada di lokasi berupaya membantu temannya, sementara yang lain berupaya melerai pertengkaran. Tak puas dengan peristiwa yang dialaminya, orang tidak dikenal tersebut kemudian kembali dengan mengajak 7 orang kawan untuk menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian pelipis mata. Sementara menurut korban, teguran dilakukan lantaran sudah ada aturan dilarang merokok di area SPBU dan saat itu juga tengah ada proses pembongkaran BBM dari mobil tangki ke tangki tanam SPBU. Terus itu setelah kejadian tersebut orangnya kayaknya nggak terima, soalnya kita dari teman-teman SPB juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia. Padahal enggak ya? Padahal dari teman-teman juga itu bisa antara saya sama bapaknya tersebut. Iya. Kasus penganiayaan ini selanjutnya dilaporkan ke Mapolsek Tegalsari, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir menggerebek sebuah apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat praktek penipuan online jaringan internasional. Para pelaku menggunakan aplikasi kencan online untuk menjerat para korbannya yang kebanyakan wanita berprofesi dokter hingga pengacara dengan tipu daya investasi fiktif. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga mendapat kepercayaan korban. Setelahnya, mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%.
Praktik penipuan online jaringan internasional ini berhasil dibongkar petugas setelah melakukan patroli cyber dan menemukan sejumlah akun mencurigakan yang menawarkan investasi melalui situs Wish Online dan Wish Global Hub. Kelompok scammer jaringan internasional ini diotaki seorang pria WNA. 2 bulan beroperasi, 3 tersangka selaku leader dibayar sebesar 7 juta rupiah, sementara 17 operator dibayar 5 juta rupiah oleh pelaku utama. Menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini menggunakan modus untuk meraih keuntungan, dengan mencoba untuk mengelabui korbannya, seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha di bidang dropshipper. Di lokasi polisi mendapati 20 pekerja dan puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip kas narkoba serta alat isap sabu. Dari hasil tes urin, 8 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama AJY yang diduga berada di luar negeri. Sementara 20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.